Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Firunika dari manajemen KS2B pemasaran. Saya di sini mau menjelaskan tentang materi change manajemen atau perubahan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen perubahan. Berdasarkan buku karangan Jeff Davidson, bahwa manajemen perubahan merupakan sebuah proses penjajaran berkelanjutan sebuah organisasi dengan pasarnya dan melakukan lebih tanggap dan efektif daripada pesaingnya, di mana manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Manajemen perubahan adalah proses terus-menerus memperbaharui organisasi berkenaan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah dari pasar, pelanggan, dan para pekerja itu sendiri. Kegiatan manajemen perubahan harus berlangsung pada tingkat tinggi mengingat laju perubahan yang dihadapi akan lebih besar dari masa sebelumnya. Pendekatan manajemen perubahan. Terdapat pendekatan utama untuk manajemen perubahan. 1. Perubahan terencana. Di sini untuk melakukan perubahan terencana perlu dilakukan 4 fase tindakan, yaitu sebagai berikut. 1. Fase eksplorasi. 2. Fase perencanaan. 3. Fase tindakan. 4. Fase integrasi. Yang kedua ada pendekatan darurat. Pendekatan darurat di sini memberikan arahan dengan melakukan penekanan pada 5 gambaran organisasi yang dapat mengembangkan atau menghalangi keberhasilan perubahan, yaitu 1. Struktur organisasi, 2. Budaya organisasi, 3. Organisasi pembelajaran, 4. Perilaku manajerial, 5. Kekuatan dan politik. Penyebab perubahan dan tahap-tahap perubahan. Penyebab perubahan menurut Maxwell tahun 1995. Secara garis besar, faktor penyebab terjadinya perubahan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan internal. 1. Faktor eksternal adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar perguruan tinggi atau sering disebut lingkungan. Yang kedua, faktor internal adalah penyebab dilakukannya perubahan yang berasal dari dalam perguruan tinggi yang bersangkutan, antara lain A. Persoalan hubungan antar komponen perguruan tinggi, B. Persoalan terkait dengan mekanisme kerja, C. Persoalan keuangan. Perubahan menurut Wallace dan Zulagi mengemukakan bahwa proses perubahan organisasi yang direncanakan mencakup 6 tahapan, yaitu 1. Dirasakannya kebutuhan untuk melakukan perubahan, 2. Pengenalan bidang permasalahan, 3. Identifikasi hambatan, 4. Pemilihan strategi perubahan, 5. Pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Problem pelaksanaan perubahan menurut Nadler tahun 1983 mengemukakan bahwa dalam upaya melaksanakan perubahan organisasi terdapat 3 problem yang dihadapi, yaitu resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Ialah orang atau anggota cenderung menolak perubahan dan berusaha mempertahankan status dan kenyamanan kerja sebagaimana yang telah mereka peroleh sebelumnya. Yang kedua, pengawasan organisasi. Yang terakhir, kekuasaan. Analisis manajemen perubahan. 1. Analisis konsep dan tahapan manajemen perubahan. Dalam menginterpretasi konsep perubahan dalam sebuah organisasi ataupun kelembagaan, khususnya perguruan tinggi, sangatlah harus tepat dan sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi pada masa sekarang ini. Perubahan yang diinginkan tentu saja menjurus pada ranah yang lebih baik, dan konsepan ini lebih meramalkan segala sikap dari pengalaman yang sebelumnya pernah dialami. Konsep perubahan tidak akan terlepas dari hukum kausalitas antara pelaku organisasi. Hubungan timbal balik ini bisa ditimbulkan karena terjadinya perubahan, baik yang perubahan disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. 2. Analisis terhadap perubahan. Tahap pertama ialah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perubahan. Tahapan ini berkenaan dengan faktor manusianya. Dalam hal ini, seluruh warga perguruan tinggi manusia memegang posisi kunci dalam proses perubahan. Mereka merupakan kunci keberhasilan, tetapi sebaliknya juga dapat
menjadi faktor penyebab kegagalan perencanaan yang dilakukan. Oleh karena itu, faktor manusianya harus terlebih dahulu disiapkan dengan baik sebelum melakukan perubahan. Tahap berikutnya, mengembalikan perguruan tinggi kepada situasi yang normal kembali. Setelah perubahan dilaksanakan, berbagai aturan baru diberlakukan secara penuh. Demikian juga para anggota diharapkan bersikap dan bertingkah laku sesuai kondisi organisasi yang baru. Jika pada tahapan pertama kondisi yang sudah stabil sengaja dibuka sehingga siap menerima perubahan, maka pada tahapan yang terakhir ini kondisi yang berubah tadi ditutup agar lebih stabil kembali. Ketiga, analisis pelaksanaan manajemen perubahan. Perguruan tinggi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen. Perubahan pada salah satu komponen akan mempengaruhi terhadap komponen yang lain. Manusia merupakan komponen yang paling sulit diprediksi dalam kaitannya dengan perubahan organisasi, merupakan persoalan yang sangat rumit atau sulit. Orang memiliki kecenderungan menolak adanya perubahan sebab perubahan akan membawa mereka ke dalam situasi yang tidak menentu. Pada umumnya, orang menginginkan situasi yang stabil sehingga cenderung mempertahankan kondisi dan kedudukan yang telah mapan. Ada beberapa kategori yang dilakukan oleh kelompok ataupun organisasi. 1. Resistensi penolakan terhadap perubahan adalah bahwa orang atau anggota cenderung menolak perubahan dan berusaha mempertahankan status dan kenyamanan kerja sebagaimana yang telah mereka peroleh sebelumnya. Yang kedua, pengawasan organisasi dan kekuasaan. Yang keempat, analisis manajemen perubahan di jurusan KPI UIN Bandung. 1. Implementasi perubahan pada aspek kelembagaan. Sumber daya yang seharusnya lebih meningkatkan kualitas pengajar karena sistem yang baik dan visi misi yang sempurna. Jika tanpa dorongan sumber daya yang memadai, apalah arti semua itu? Karena sumber daya manusia sebagai penggerak dan pelaksananya. Yang kedua, implementasi perubahan pada aspek kurikulum, yakni perubahan itu akan selalu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Yang ketiga, implementasi perubahan pada aspek kompetensi. Perubahan bisa diartikan sebagai peningkatan kualitas dan kuantitas pada kemampuan mahasiswa. Jadi setiap waktu aspek ini meski harus tentu mengontrol segala kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kestabilan kreasi mahasiswa itu sendiri sebagai program tambahan. Justru ini yang akan menjadi cara ampuh untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat, implementasi perubahan pada aspek layanan akademik. Untuk aspek pelayanan akademik, jurusan KPI menggunakan SIMDAQ yang dipakai umum untuk semua fakultas dakwah dan komunikasi. Akan tetapi pelayanan ini tidak mengurangi kenyamanan serta berbagai kemudahan dalam mengakses segala informasi. Jadi, dalam kehidupan manusia, perubahan tidak dapat dihindari, dimulai oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya perubahan bagi peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi perguruan tinggi. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan untuk memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.